Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kaina Mitrama, NPM 223111071 dari kelas SI 22B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ETL. Yang pertama-tama yaitu perkenalan di mana ETL atau Extract Transform Load merupakan suatu proses kunci dalam konteks data warehouse yang memiliki peran dalam mengelola dan integrasikan data dari berbagai sumber untuk dimuat ke dalam data warehouse. Beberapa alasan mengapa ETL sangat penting yaitu yang pertama, integrasi data, yaitu di mana data warehouse menggabungkan data dari berbagai sistem sumber. Dua, data cleansing dan transformasi, yaitu di mana mengambil data dari sumber sumber eksternal. Ketiga, optimasi kinerja, yaitu di mana ETL dapat membantu mengoptimalkan kinerja data warehouse. Keempat, pemantauan dan pengelolaan metadata, yaitu di mana ETL melibatkan pemantauan dan pengelolaan metadata yang berinci informasi asal-usul dan karakteristik data. Kelima, ketersediaan dan konsistensi data, yaitu ETL memastikan bahwa data yang dimuat ke dalam data warehouse tersedia secara konsisten karena mengatasi perubahan struktur sumber data, yaitu di mana sumber eksternal data dapat mengalami perubahan dalam struktur atau formatnya. Ketujuh, pemisahan tugas dan tanggung jawab, yaitu di mana dengan memisahkan langkah ekstraksi, transformasi, dan penguatan, ETL memungkinkan organisasi untuk membagi tugas dan tanggung jawab di antara tim yang berbeda. Kedelapan, keamanan data, yaitu di mana proses ini juga dapat mencakup langkah-langkah keamanan untuk melindungi data selama perjalanan dari sumber ke data warehouse. Dengan demikian, ETL dapat memudahkan perpindahan data ke dalam data warehouse, tetapi juga membantu menjaga kualitas, integritas, dan konsistensi data. Yang kedua, extraction, yaitu di mana tahap ekstraksi yang merupakan salah satu komponen utama, yaitu eh, diekstraknya data dari sumber eksternal dan disiapkan untuk proses transformasi dan pemuatan ke dalam data warehouse. Aspek-aspeknya antara lain yaitu satu, identifikasi sumber data, dua, koneksi ke sumber data, tiga, pengambilan data atau data retrieval, empat, filtering dan seleksi data, lima, manipulasi format data, enam, pemantauan dan logging, eh, 7. Incremental extraction, 8. Pengelolaan metadata. Tahap ekstraksi membentuk dasar bagi langkah-langkah selanjutnya dalam proses ETL. Dengan melakukan ekstraksi yang efisien dan akurat, data yang diambil dapat menjadi dasar yang baik untuk transformasi dan pemuatan ke dalam data warehouse. Proses pengambilan data dari berbagai sumber melibatkan berbagai metode tergantung pada jenis sumber datanya. Beberapa contoh data yang diambil dari sumbernya yaitu yang pertama SL queries, kedua file text dan spreadsheet, ketiga API calls, eh, keempat streaming data, kelima cloud storage, keenam legacy systems, tujuh ekstraksi incremental, yaitu pentingnya untuk memilih metode pengambilan data yang sesuai dengan sumber data tertentu dan memastikan bahwa data yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan format yang diharapkan dalam data warehouse. Ketiga, transformasi, yaitu proses di mana melibatkan serangkaian operasi untuk membersihkan, normalisasi, dan transformasi data agar dapat digunakan secara efektif dalam analisis bisnis. Contoh-contoh kasusnya yaitu yang pertama pembersihan data, yang kedua normalisasi, yang ketiga transformasi lainnya. Berikut contoh kasus. Bayangkan memiliki data penjualan dari beberapa cabang toko dan setiap cabang menyimpan data dengan format berbeda. Eh, Selain itu, mungkin ada perbedaan dalam representasi produk di setiap toko. Produk dengan nama yang sama dapat memiliki ID produk yang berbeda. Tambahan contohnya yaitu normalisasi data pelanggan. Jika setiap cabang menyimpan informasi pelanggan yang sama secara terpisah, maka proses transformasi dapat membangun struktur data yang normal. Keempat, loading, yaitu di mana eh,
Proses ini menentukan bagaimana data akan disimpan, diatur, dan diindeks agar dapat diakses dengan efisien. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pemilihan target tables, dua, pengaturan skema data, tiga, penentuan metode loading, keempat, pemuatan data, kelima, indeks dan pengelolaan kunci, keenam, pemeliharaan log dan catatan, tujuh, verifikasi dan validasi data, delapan, yang terakhir, backup dan recovery. Beberapa contoh tools atau platformnya yaitu eh, Apache, eh, Talent, Microsoft SQL Server, Informatika Power Center, AWS Glue. Setelah proses loading selesai, data tersebut siap digunakan untuk analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan bisnis di dalam data warehouse. Ini adalah satu contoh studi kasus yang dimana implementasi data warehouse dan penerapannya pada mitra, sebuah mitra nasi gambreng BSC dengan menggunakan tools Pentaho. Yang pertama, OLAP, yaitu analisis menggunakan SQL, yang mungkin pemahaman yang lebih mendalam tentang terkait penjualan di mitra dan melibatkan penggunaan query yang kompleks untuk mengevaluasi performa penjualan, memahami pola konsumsi, dan mengidentifikasi waktu puncak penjualan. Berikut adalah contoh-contoh dari eh, bukti studi kasusnya, yaitu ada dimensi bara, ini dimensi karyawan, dimensi pembayaran, dimensi pemesanan, dimensi supplier, dan dimensi time, serta fakta penjualan. Baik, berikut adalah kesimpulan, yaitu di mana dalam proses ETL, extraction transform load, setiap tahap memiliki peran penting dalam mengelola dan persiapkan data untuk analisis bisnis. Tahap ekstraksi melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber, tahap transformasi membentuk data ke dalam bentuk yang berguna, dan tahap loading menempatkan data yang telah diolah ke dalam data warehouse. Eh, dalam dalam transformasi, pembersihan data, normalisasi, dan transformasi lainnya merupakan elemen kunci untuk memastikan kualitas data yang tinggi. Langkah terakhir, tahap loading, membawa data yang telah diolah ke dalam data warehouse, pemilihan tabel target, pengaturan skema data, dan pemeliharaan indeks merupakan jadi bagian integral eh, dari proses ini. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan yang dapat saya ajukan, yaitu eh, apakah kita dapat lebih sering menggunakan pendekatan batch loading atau real time streaming dalam proses ATL, dan mengapa? Baiklah, itu saja presentasi saya mengenai ETL. Bila ada salah dan kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.